Saya bahkan pernah dimusuhi keluarga karena mempidanakan kebetulan anggota DPRD itu adalah keluarga saya. Keluarga, Bu. Iya. Ibu berani? Suka tidak suka ya. Selamat datang Bu Ya, Ratna Dewi Pitalolo di Jawa Timur. Semoga kerasan Ibu di Jawa Timur Ibu ya. amin. Nah, Ada bed harus kerasan nih karena kerja Iya, ya. iya. Ada beda nggak Bu Jawa Timur dengan Palu? Palu ya? Ibu asli Palu ya? Kalau cuacanya sama panasnya ya. Sama ya, Terus juga ya orang-orangnya sama lah, hampir sama kita. Kalau hampir ngomong sama. kan agak apa ya, kencang juga ya. Kenceng ya Bu ya. Apalagi ke Madura Bu, pasti Berani ya. lumayan. Lumayan karena kontur cuacanya mungkin agak panas. Tapi Ya, kalau ke pengaruh daerah cuaca kali ya. pengaruh cuaca agak Uh, gersang tambah apalagi kalau di pinggir laut Bu. iya Jadi karena betul. harus berhadapan dengan ombak ya, Ngomongnya suara nggak bisa pelan, nggak ngomongnya kedengaran, kekelang. harus Iya. kencang. Saya sebenarnya, banyak ngikuti Ibu, Mm. perjalanan di biografinya juga dan semacamnya, termasuk fan-nya Ibu juga nih kayaknya nih. Iya. Wih. Ini, apa namanya, banyak sekali perempuan yang mungkin di Jawa Timur yang belum berminat jadi penyelenggara. Mm-mm. Nah, tapi perjalanan Ibu dari Palu ya, Ya, Sulawesi, terus sampai dari kota ke terus provinsi, terus terus ke RI, iya. satu-satunya loh di RI. Gimana Bu perjalanan ceritanya itu, di balik ceritanya itu? Eh, Sebenarnya juga nggak terlalu istimewa ya. Tapi satu-satunya loh Bu di RI ya? Jadi saya memulai bergabung di lembaga Panwaslu waktu itu ya, Iya, karena masih bersifat ad hoc. Tahun 2008 iya, untuk pemilu 2009. iya, Nah, jadi coba-cobalah mendaftar, mhm. terus ikut proses seleksi. Waktu itu kan seleksinya masih melalui KPU, KPU mm-mm, masih ad hoc ya Bu ad ya? hoc. Ya, terus pikir apa sih gimana sih pekerjaan ini kan Iya, iya, sehari-hari kan kita ngajar ya bertemu mhm. mahasiswa dunianya kan berbeda dunia teori lah gitu Dunia ya. teori ya Bu ya? Eh, di lapangan ini sebenarnya bagaimana nih pelaksanaan pemilu yang sering kita diskusikan di kelas. Mhm. Cobalah saya bergabung. Terus setelah proses seleksi Iya, berjalan, saya sebenarnya hampir mundur tuh. mmm, kok bisa mundur Ya, kenapa Bu? Kenapa Bu? kan tadinya diajak ya sama Mhm, mhm, teman-teman. Terus dalam perjalanan seleksi itu teman-teman yang lain mundur. mhm. Saya bilang, saya mundur juga ah. Gitu. Iya, Tapi ada teman yang lain, jangan dong, udah setengah jalan nih terus di setengah sayang jalan, katanya. Terus saya lanjut lah ya, mhm, sampai kemudian terpilih. mhm. Jadi anggota Panwaslu Kota Palu. Panwaslu Kota, Panwaslu belum Kota pernah di Palu. Panwascam langsung Panwaslu ya Bu? Iya, Panwaslu Kota Palu. Terus ketika sudah pelantikan terpilih jadi ketua. Iya benar, Ya. di profilnya Uh, ketua langsung. Terus saya bingung ya, saya mau ngapain ini? Mhm, mhm. Waktu itu juga Panwas itu kan belum dianggap sebagai sebuah lembaga yang kuat. Iya, Proses pembentukannya juga melalui KPU. Jadi mhm. seolah-olah posisinya itu di bawah KPU. Seolah-olah ya Bu ya? Iya. Mhm, Dan memang perlakuan partai politik, mhm. kemudian pemerintah daerah dan juga KPU sendiri eh, belum menganggap kita lembaga yang penting. Iya, betul. Nah, kemudian saya merasa ini tidak benar. Mhm, mhm. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan, harusnya kita setara nih. Iya betul. Dalam segala hal kita Mhm, harus dipandang setara agar kerja-kerja kita itu bisa diakui gitu mhm, kan. Kemudian partai politik juga harus patuh tunduk pada apa yang menjadi mhm, pekerjaan kita mhm. ketika proses pengawasan, kita kasih Iya, peringatan, kemudian penanganan pelanggaran ketika kita panggil ya. mhm. Harusnya respon mereka itu baik ya, ada Iya, penghargaan lah kepada lembaga kita. Saya tertantang di situ. mmm, Nah, saya berpikir gimana caranya saya mengangkat
kehormatan lembaga ini. Betul. Nah, akhirnya mulailah saya berdiskusi panjang dengan pimpinan provinsi, Waktu itu ya Bu ya. teman-teman, apa yang harus saya lakukan ya? Saya terus sampaikan pada teman-teman, kita harus berani bertindak. Kemudian kita fokus pada beberapa calon kebetulan pileg kan, Iya, pileg yang memang memiliki posisi strategis, dan kalau kita berani menindak mereka, ini akan bisa berpengaruh pada eksistensi betul kita. sekali Bu ya. Terus akhirnya ini bukan sengaja mencari mencari target Iya, sebenarnya betul. tidak, tapi kebetulan mereka melanggar. Pada waktu itu seingat saya istri wali kota. Istri wali kota Palu. Ketika kampanye kami temukan ada pelanggaran, saya perintahkan kita proses. Iya. Memang waktu itu kami kemudian menjadi sorotan. Iya. Wali kota kemudian kurang suka lah, senang dengan tindakan-tindakan Bawaslu. Karena istrinya ditindak ya Bu ya. Sudah mulai kencang gitu lah. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan betul. Iya. Mulai saat itu peserta pemilu waktu itu berkata, loh istri wali kota aja berani mereka proses. Jadi gimana yang lain? Nah, mulai situ mereka kemudian memposisikan Bawaslu penting untuk diajak berkonsultasi. Hanya mereka berkonsultasi lah banyak hal. Mulai dari situlah pelan-pelan Panwas kita itu mulai dilihat lah. Iya, betul Bu. Diajak berdiskusi sebagai tempat bertanya. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan diundang, diposisikan sebagai lembaga yang penting untuk didengar. Setara ya Bu ya. Setara. Jadi itu menurut saya akhirnya saya mulai tertantang pekerjaan ini. Wah, menarik juga nih. Iya. Bagaimana mengarahkan pikiran publik dan memberikan pemahaman kepada peserta bahwa kontestasi ini memang harus dijalani dengan benar. Benar, sesuai aturan ya Bu ya. Tidak boleh ada kecurangan. Jadi harus taat pada aturan. Dan aturan itu harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh karena ada ketakutan, keengganan. Kemudian ya dalam kontestasi lokal, orang-orang lokal kan banyak yang kita kenal. Iya, betul. Ada hubungan kekeluargaan. Seringkali itu kan membuat kita segan. Tapi saya berpikir enggak bisa begitu. Bisa begitu ya. Iya. Pengalaman di Palu Bu, kalau di Jawa Timur ya Bu, ada berapa perempuan yang baru jadi yang misalkan terlibat di tingkat Panwascam ya Bu ya. Tantangannya itu kan salah satunya di balik cerita penindakan atau pengawasan yang mereka lakukan itu katanya diancam, apa. Ibu pernah mengalami? Pernah? Iya. Gimana ceritanya Jadi waktu itu kami mempidanakan anggota DPRD Kota Palu. Dipidanakan? Iya. Inkrah? Iya, inkrah sampai inkrah. Keren. Jadi waktu itu ada pelanggaran pengerusakan APK. Ada laporan, kami proses. Kami memang diteror. Diteror. Kebetulan yang kami proses ini wakil ketua DPRD Kota Palu. Tapi entah kenapa ya, semakin kami ditekan, semakin kami ditakut-takuti, kami justru berani. Semakin berani iya. malah Ibu. Bukan tambah takut ya Bu? Bukan, ya takut itu wajar lah. Wajar ya. Tapi maksudnya enggak menghentikan langkah kita loh. Justru saya merasa, oh ini saatnya nih. Saatnya untuk memperlihatkan ke publik bahwa kami itu bisa. Kami itu tidak takut pada ancaman apapun. Sepanjang yang kami lakukan benar. Bahkan seingat saya ini satu peristiwa yang tidak pernah bisa saya lupakan. Di tahun 2009 selesai pileg untuk menuju ke tahapan pemilihan. Pada waktu itu kan ada problem soal kewenangan pembentukan Panwas di tingkat kabupaten kota. KPU RI kan menolak seluruh proses pelantikan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu RI. Termasuk Kota Palu. Kami tidak dianggap waktu itu bahwa kami tidak sah sebagai penyelenggara untuk Pilkada Kota Palu. Waktu itu ya Bu ya. Saya diminta untuk mendaftar lagi supaya prosesnya nanti kami luluskan lah gitu katanya. Iya. Saya katakan tidak.
saya merasa saya sah karena saya dibentuk oleh Bawaslu RI. Iya. Kalaupun nanti ada proses yang lain, saya siap mundur. Tapi Iya. untuk saat ini saya tetap menjadi Bawaslu, menjadi Panwas. Nah, di situ saya merasa bahwa inilah kita itu sebagai jajaran yang berada di bawah, setiap keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan itu harus kita jaga Dengan agar baik ya, Bu. kewibawaan kelembagaan kita itu ada. Apapun rintangannya ya, Bu, ya. Iya, Apapun sepanjang yang kita terjadi. yakini itu keputusan yang benar. Nah, itulah yang kemudian melatih mental kami di pihak Palu tuh. Banyak kasus yang kami tangani. Saya bahkan pernah dimusuhi keluarga karena mempidanakan, kebetulan anggota DPRD itu adalah keluarga saya. Keluarga, Iya. Bu. Ibu berani? Suka tidak suka ya Iya, harus iya ya, Bu, ya. dilakukan karena sudah kami peringati, dicegah, tapi tidak maulah gitulah. Bahkan katanya apalah Panwas itu kan cuman nanti juga beberapa bulan ke depan udah Hilang, selesai. iya. Masih ad hoc dulu ya, Bu, masih ya. ad hoc. Wah, saya bilang wah ini penghinaan ini. Semakin tertantang ya, Bu, ya. Bisa dibiarkan ini. Jadi akhirnya saya perintahkan diproses sampai putusan inkrah. Dan satu-satunya kasus pada waktu itu beberapa case yang kami tangani itu kan putusannya percobaan, inkrah tapi memang percobaan. Ini bukan percobaan, ini memang putusan untuk kurungan. Jadi saya juga waktu itu, aduh gimana ya? Dengan keluarga gimana? Dengan keluarga? Saya lama dimusuhi. Tapi keluarga inti, maksudnya kakak, adik, suami, anak, semua menguatkan. Iya. Jadi ya memang penting ya itu kita butuh dukungan keluarga, orang yang paling dekat, agar apa yang kita lakukan itu kita yakini memang itu sudah benar dan tidak perlu takut. Dan ternyata waktu kemudian akhirnya membuat situasi itu kembali normal. Memang ada saat kita dalam beberapa kurun waktu itu dalam posisi bisa jadi secara mental kita tertekan. Iya betul, Bu. Tetapi pasti akan kita lewat. Pasti ya, Bu, ya. Setelah di Palu kemudian di provinsi jadi ketua lagi, Bu, ya. Kayaknya ya. Sepertinya saya baca. Saya ketemu Ibu harus baca-baca dulu. Ketua lagi di provinsi. Sebelumnya waktu masih provinsi masih ad hoc. Iya. Saya anggota. Ketika ada proses seleksi Bawaslu yang sudah menuju permanen, saya ikut lulus dan saya terpilih menjadi ketua. Tantangannya lebih berat ya, Bu, ya? Memang wilayah kerjanya kan menjadi lebih luas. Iya. Kemudian memang ya tantangannya memang tidak mudah karena kan pertarungannya sudah di level provinsi. Iya. Kepentingan politiknya kan sudah semakin besar, ya. Jadi memang ya apalagi kita sebagai perempuan ya. Iya betul, Bu. Pernah kami di demo. Ya, datang orang untuk kemudian memprotes beberapa kebijakan-kebijakan kami. Kemudian ya partai-partai politik yang turun kan sudah suhu-suhu yang ada di provinsi lah istilahnya ya. Pendekar-pendekar lah, Bu, ya. Nah, jadi itulah tantangannya. Tapi saya pikir begini. Apapun yang kita hadapi sepanjang bisa kita sampaikan secara baik ya, dalam artian yang kita sampaikan itu normatif ya, tidak bergeser dan kita tegas bahwa ini adalah aturan yang tidak bisa dilanggar, saya kira kita akan bisa berjalan terus dengan baik. Karena saya juga pernah berhadapan kebetulan dengan ya masih keluarga jauh lah pada waktu itu proses sengketa ya. Dan dia yakin bahwa dia benang pada proses itu, tapi saya kemudian dan saya berhadapan dengan teman-teman kampus, kebetulan mereka dipanggil sebagai penasehat hukumnya. Memang pertama saya begini, aduh gimana ya caranya nanti berhadapan. Tapi saya ini mencoba ketika pimpin sidang itu saya mencoba tidak melihat kiri kanan, pokoknya saya fokus, saya pimpin sidang, aturannya jelas, perkaranya jelas, arah putusannya sudah jelas, sudah saya enggak ini dan saya yakin itu. Artinya begini,
ketika kita melakoni peran itu, Iya. ya kita harus masuk ke dalam secara utuh. Posisi saya sekarang sebagai majelis. Iya, betul. Sehingga saya tidak boleh terpengaruh oleh hal apapun. Ya perempuan kan peka kan Peka ya, perasaannya. peka Ibu ya. Benar. Tapi dalam hal tertentu dia kuat dan Lebih kuat malah Ibu ya. saya melakukan itu dan saya tidak peduli itu yang teman-teman lain. Pokoknya saya seolah-olah bicara bukan dengan mereka. Saya posisikan mereka penasihat hukum dan mereka adalah pihak yang sedang berperkara. Hilangkan Saya tidak semuanya memposisikan Ibu ya. dia sebagai teman. Nanti setelah itu baru saya ngobrol biasa. Dan mereka menerima ternyata posisi itu. Profesional ya Bu ya. Sekarang satu-satunya loh di RI Ibu ya. Gimana Bu? Saya penasaran nih Bu, sebagai orang provinsi kita penasaran kan, di RI Ibu satu-satunya bersinggungan dengan 4 laki-laki loh. Inferior nggak Bu? Atau gimana? Ya dalam hal tertentu ya, mungkin ada kondisi-kondisi khusus ketika mengambil keputusan. Yang kemudian kita ternyata harus mengambil keputusan dengan cara voting ya. Memang posisi sendiri ini kan sangat rentan untuk kemudian banyak keinginan-keinginan harapan-harapan kita yang mungkin tidak bisa kita capai. Tapi kalau saya lihat lebih banyak sih sebenarnya semua bisa terkomunikasikan. Pertama mungkin karena semua juga ada beberapa yang punya perspektif terhadap perempuan. Iya betul. Ya. Kemudian ada yang juga berlatar belakang sebagai penyelenggara di provinsi. Jadi apa yang menjadi kebutuhan real kelembagaan, kebutuhan secara struktural kelembagaan, sudah dipahami secara mendalam. Sehingga banyak hal sebenarnya tidak terlalu berbeda pendapat. Aman-aman saja ya Bu. Tapi kalau misalkan di Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu ya Bu ya. Ibu kan koordinatornya ya. Gimana nih Bu pengalaman? Saya penasaran banget nih pengalaman Ibu bersinggungan dengan kejaksaan dan kepolisian menangani pidana. Itu gimana tuh Bu ceritanya yang bisa dibagi? Perlu suara keras. Iya. Ya karena kebetulan orang Sulawesi kalau bersuara keras nggak masalah lah ya. Memang berhadapan dengan penegak hukum itu kita harus tegas. Betul. Kalau istilah kami itu berjuang sampai pada titik penghabisan untuk meyakinkan polisi dan jaksa ketika kita sedang membahas kasus, ya. Karena menjadi penegak hukum di sebuah kontestasi untuk mengisi jabatan yang tentu faktor politiknya tidak bisa kita elakkan. Seringkali memang putusan-putusan hukum itu dipengaruhi oleh faktor non hukum politik ya. Politik ya Bu ya. Ya adalah sering intervensi yang masuk kemudian membuat kasus itu akhirnya dihentikan. Padahal secara norma sebenarnya memenuhi unsur untuk kemudian kita proses. Jadi disitulah tantangan yang terberat. Iya betul. Nah, sehingga kita harus pakai strategi. Gimana strateginya Bu? Boleh tahu dong? Jadi di dalam pembahasan ini pertama kita harus bangun dulu kebersamaan itu. Jadi polisi itu harus kita jadikan teman. Teman-teman polisi dan jaksa ya. Kita jadikan teman untuk kita berdiskusi ya. Kadang kita justru memang harus masuk menyentuh sampai kepada nurani mereka, emosi mereka. Nah, itu kami lakukan. Dan kebetulan memang tim Gakumdu Pusat ini kan tim yang sudah cukup lama bersama dengan kami. Nah, jadi komunikasinya sudah lebih baik. Sehingga itu salah satu faktor yang kemudian bisa menjadi pintu masuk ketika kita ingin kasus yang kita bahas itu harus selesai sampai pada proses yang ya kalau memang harus sampai pada penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan inkrah. Walaupun tidak bisa dipungkiri memang banyak faktor yang mempengaruhi ya dalam proses penegakan hukum. Tantangannya berat ya Bu. Regulasi kita yang memang masih banyak bolong-bolongnya. Waktu penanganan yang terbatas ya. Kemudian seringkali terjadi pergantian personil. Sudah sepakat dengan unsur
penyidik atau jaksa yang bersama kita tiba-tiba diganti. Iya. Ya itu. Dan kami juga sering berkomunikasi sih dengan pengambil kebijakan, misalnya dengan Jampidum. Nah, tapi sekali lagi memang karena proses penegakan hukum pemilu dan pemilihan ini tidak bisa kita lepaskan bersentuhan dengan kepentingan kekuasaan. Iya, politik ya, Bu ya. Jadi ya seringkali memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ya, hukum ini kan memang tidak berada, proses penegakan hukum kan tidak berada di ruang yang kosong. Iya, ada kepentingan-kepentingan non hukum yang bermain di dalamnya. Dan semakin berada di level yang bawah, saya provinsi, kabupaten, intervensi itu mempengaruhi proses untuk mempengaruhi itu kan semakin kuat. Nah itu makanya kami selalu harus melakukan supervisi, monitoring, kemudian bagaimana kami memperkuat sentra Gakumdu melalui rapat koordinasi, itu harus kami lakukan secara terus menerus. Luar biasa loh Bu. Tapi dipimpin oleh dalam tanda petik bukan dalam rangka untuk merendahkan Ibu ya, seorang perempuan. Nah Ibu juga ada istilah Sri Kandi ya Bu ya. Ini gimana ceritanya Sri Kandi pengawas pemilu? Ini banyak perempuan-perempuan yang kemudian menyebut dirinya Sri Kandi. Itu sebenarnya kalau saya juga mikir ya Bu ya, di dalam tradisi Jawa itu kan Sri Kandi kan kontroversi, ada yang nyebut laki-laki, ada yang nyebut perempuan begitu. Itu gimana Bu ceritanya? Ya ini ya istilah yang mungkin juga kita karena mungkin seperti sebuah kelaziman aja menggunakan itu ya. Tapi maknanya sebenarnya seperti ini. Ada harapan saya sebenarnya ke depan karena memang kan kalau kita lihat bagaimana sejarah mencatat kehadiran perempuan di lembaga pengawas pemilu ini kan masih cukup memprihatinkan bagi kita. Jadi pilihannya selalu yang penting ada satu lah gitu kan. Iya, betul. Memang kita sebenarnya pernah punya catatan sejarah yang baik di periode pertama itu 3 orang. Tapi kan kemudian berikutnya satu, kemudian di periode saya juga cuma satu. Satu ya Bu ya. Ya padahal kalau kita lihat dari yang kemarin mendaftar sampai ke 10 besar sebenarnya perempuan-perempuan yang ikut itu punya kapasitas yang baik. Nah, sehingga ketika saya masuk sendiri, saya berpikir cara berpikir ini harus kita rubah. Bahwa kehadiran perempuan itu tidak sekedar menggenapkan dan kemudian menggugurkan kewajiban aturan bahwa harus memperhatikan perempuan, bahwa kehadiran mereka itu adalah sebuah kebutuhan lembaga, harus dipandang seperti itu, kebutuhan lembaga yang akan menjadi faktor penguat, yang bisa menjadi faktor yang membuat lembaga itu menjadi solid dan faktor yang bisa membuat lembaga itu semakin eksis gitu. Jadi tidak sekedar menjadi pelengkap. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, makanya saya berpikir saya harus mulai bagaimana menata organisasi kita ini dengan kehadiran perempuan itu jangan mereka sebagai aksesoris. Nah, makanya ketika mereka sudah ditempatkan, saya mencoba membuat wadah. Ya, kami punya wadah yang namanya Kaukus Perempuan Pengawas Pemilu. Nah, disitulah tempat mereka sharing informasi, berbagi pengalaman, saling menguatkan, mengingatkan, jangan sampai ada yang salah bertindak. Kemudian jangan sampai ada yang perilakunya menyimpang dari apa yang menjadi tuntutan kelembagaan, kebutuhan kelembagaan, sehingga kehadiran mereka itu di periode ini akan menjadi catatan penting pertimbangan untuk kelanjutan periode berikutnya. Bahwa perempuan ada itu ternyata memang menjadi kebutuhan, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban aturan. Nah, makanya ini yang harus saya jaga. Nah, Jawa Timur ini kalau menurut saya salah satu dari Bawaslu yang cukup intens mengembangkan program penguatan kapasitas perempuan dan kreatif mengembangkan program yang berpihak kepada kepentingan perempuan. Peduli juga saya lihat bagaimana misalnya
kantor baik di provinsi Iya, maupun betul. di kabupaten kota itu memang betul-betul memiliki keberpihakan Ruang terhadap laktasi Bu. iya, Iya. kita ada ruang laktasi ya, Iya. keberpihakan terhadap perempuan. Saya kira ini penting karena begini, ada hal yang bersifat kodrati yang tidak bisa dipungkiri. Betul. Perempuan hamil, melahirkan, menyusui, dia butuh ruang. Sehingga dengan kondisi perempuan seperti itu tidak akan mengurangi kualitas kerjanya, dan dia tidak terbebani dengan urusan-urusan yang tidak bisa diambil alih oleh yang lain. Oleh Hamil laki-laki kan ya, Bu. nggak Iya, Bu. bisa laki-laki. Iya, Bu, nggak bisa kita, Bu. Menyusui kan nggak bisa ya. Kan harus dilakoni sendiri. Iya, benar. Nah, tapi dengan peran itu tidak mengurangi kualitas kerjanya, maka harus disediakan tempat khusus. Bukan pengistimewaan, tapi karena memang kebutuhan. Bawaslu Jawa Timur sudah menyediakan. Sudah melakukan itu. Dan sepertinya baru Bawaslu Jawa Timur. Wah, luar biasa ini. Tapi Ibu memberi apresiasi. Harus apresiasi ya, Bu ya. Waktu mereka launching ya, kan saya juga ikut hadir ya. Iya. Kemudian memberi apresiasi. Saya kira kerja-kerja seperti ini harus diapresiasi. Ya, karena peduli sama perempuan. Betul. Ibu. Mereka kan yang kerja di sini juga punya tanggung jawab sebagai ibu. Iya. Punya anak kecil dan semacamnya. Kalau ada ruang-ruang begitu kan akhirnya terfasilitasi dengan baik. Ini gara-gara Bu Eka mungkin Bu sama Bu Eli nih kerjanya. Memang mereka tuh dua perempuan hebat, tangguh. Saya kira ide-ide mereka ini perlu ditularkan ke provinsi yang lain. Harus ya Bu ya, tentang Sri Kandi. Ini habis ini ke Malang ya Ibu ya, acara di Malang. Temanya tentang penguatan perempuan. Iya. Adil gender katanya. Saya baca tadi adil gender. Nah, pertanyaannya kemudian, Bawaslu sudah adil gender belum, Bu? Ya kalau kita katakan iya kan sebenarnya masih banyak hal yang harus diperbaiki. Memang secara regulasi kan regulasi kita baik itu Perbawaslu, kebijakan-kebijakan dalam bentuk surat edaran, instruksi dan lain sebagainya, ya memang masih banyak yang harus diperbaiki. Iya, ya, masih banyak, belum sepenuhnya bisa kita katakan adil. Iya, adil belum gender. sepenuhnya. Tapi menuju ke sana ada harapan ada kita harapan untuk menuju ke sana. Karena mungkin karena ini lembaga penyelenggara pemilu memang belum memikirkan secara penuh ya. Lain dengan lembaga-lembaga lain. Kementerian lain kan arah ke misalnya anggaran berbasis gender, kebijakan yang sudah berbasis gender, kan, program-program berbasis gender. Kalau ini kan kita belum mengarah ke sana. Karena begini, memang ada beberapa kendala. Misalnya, kalau kita membuat program khusus untuk perempuan, misalnya, calon kegiatan peningkat sosialisasi untuk calon perempuan. Nah, nanti dianggap Bawaslu berpihak. Sementara calon itu kan posisinya sama nih. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa diistimewakan antara perempuan dan laki-laki dalam kapasitasnya sebagai calon karena mereka harus diperlakukan sama. Tapi terkait dengan penyelenggara, kami punya beberapa program. Apa aja, Bu? Program misalnya peningkatan kapasitas pengawas perempuan. Kemudian untuk pemilih, misalnya kita punya program peningkatan partisipasi perempuan pengawas pemilihan. Nah, itu. Jadi arah programnya lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana peningkatan pendidikan politik bagi pemilih perempuan dan juga peningkatan kapasitas perempuan pengawas pemilihan. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Banyak sekali yang sudah dilakukan Ibu. Mungkin yang sebelum terakhir itu waktunya sudah Ibu kan harus ke Malang Ibu ya. Nah, di Jawa Timur kan sekarang pemilih perempuan itu kan lebih banyak nih Bu. Iya, 9.400.000-an. Pemilih laki-laki hanya 9.100.000. Ini kan masih banyak sekali ya tantangan perempuan, kerentanan pemilih perempuan yang dihadapi dalam pilkada ini. Strateginya gimana Ibu? Ya. Tapi sebenarnya begini ya. Saya juga berpikir seperti itu. Misalnya kita fokus pada politik uang. Banyak riset mengatakan bahwa perempuan itu rentan terhadap politik uang. Ya. Tapi ternyata ketika saya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawa Timur, betul, di
Mana Bu? Mana ya waktu itu? Di Malang juga ya? Saya lupa ya. Lupa. Pokoknya di salah satu kabupaten. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kemudian menghadirkan perempuan-perempuan di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya. Iya, sebelum pandemi. Betul. Iya. Menghadirkan perempuan pengawas pemilu yang sudah melakukan survei kecil-kecilan. Iya, betul. Mewawancarai beberapa perempuan-perempuan rentan. Iya. Misalnya perempuan nelayan, betul. Perempuan tukang ojek, betul. Perempuan pemulung, ya. Yang cukup mengejutkan bagi saya pernyataan mereka bahwa mereka nggak akan mau menerima politik uang. Luar biasa ya. Dalam kondisi ekonomi lemah yang selama ini ya, walaupun Pak Burhan Muhtadi juga mengatakan tidak ada hubungan antara faktor kemiskinan dengan politik uang. Tidak ada. Tetapi beberapa pendapat lain mengatakan bahwa erat hubungan antara kemiskinan dengan politik uang. Dan juga ada beberapa riset mengatakan perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap politik uang selain pemilih pemula ya. Tapi ternyata terbantahkan melalui riset kecil-kecilan itu. Mereka mengatakan kami tidak akan menerima politik uang. Bahkan mereka pernah diberikan uang dan mereka tidak mau. Ternyata ini memang tergantung bagaimana perempuan itu ya mendapatkan informasi, mendapatkan akses informasi terhadap bahaya politik uang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bawaslu harus melakukan itu ya. Harus melakukan itu. Sosialisasi dan tentang antisipasi terhadap politik uang. Iya. Walaupun mungkin itu sebahagian kecil dari sebahagian besar yang kemudian bisa terpapar politik uang. Tapi kan kalau kita lakukan upaya-upaya yang terus-menerus ya, sistematis, gerakan-gerakan yang masif ya, menggerakkan perempuan misalnya sebagai focal point, sebagai penggerak masyarakat. Mungkin ini bisa menjadi gerakan moral yang mengarah pada gerakan sosial untuk menolak politik uang. Oke, terima kasih Bu waktunya. Sudah lebih dari 30 menit kayaknya ini. Sudah dikode-kode oleh teman-teman ini kayaknya. Nggak terasa Bu, dari tadi saya mendengarkan kayak kuliah. Beneran, kayak bukan podcast ini. Mendengarkan menyimak betul, kayak sedang mendengarkan ceramah umum. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama Mas Aziz. Mohon maaf kalau ada salah ini sama teman-teman. Dan semoga kerasan di Jawa Timur. Iya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Ya Bu, doanya Bu. Amin. Dan pilkadanya juga sehat. Iya, betul. Sehat, aman, dan tetap berkualitas. Hati-hati bilang aman Bu, karena ada paslon yang juga anunya aman. Oh begitu. Jadi semboyannya sehat aman dan berkualitas. Iya. Matur suwun Bu. Ya, terima kasih. Akhirnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu ya.